Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi dengan Ustazah Nia pada pembelajaran hari ini, hari Rabu tanggal 4 November 2020. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 4 tentang peduli terhadap makhluk hidup dan subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Hari ini kita akan belajar beberapa muatan. Yang pertama yaitu ada muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Yang kedua yaitu muatan PPKN tentang yang pertama hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Yang kedua pengalaman sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu membedakan sikap baik dan tidak baik. Yang ketiga yaitu muatan SBDP, yaitu tentang apresiasi terhadap gambar objek benda. Selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Nah, di sini ada contoh peta pikiran mengenai dongeng kelinci dan kura-kura. Nah, jadi anak-anak nanti bisa membuat bagan seperti ini. Yang di tengah itu adalah judul. Contohnya itu ada judul kelinci dan kura-kura. Lalu nanti kalian bisa mengisi sifat tokohnya seperti apa. Kalau dalam cerita ini, kelinci sombong dan besar kepala, kura-kura pantang menyerah. Lalu nanti tempat kejadiannya ada di mana? Kalau di sini di hutan. Terus tokohnya siapa? Ada kelinci, ada kura-kura, bekicot, dan keong. Lalu awal ceritanya gimana? Itu kura-kura mengajak kelinci lomba lari, kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Lalu akhir ceritanya bagaimana? Kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Lalu nanti ada pesan moralnya, yaitu janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Nah, ini adalah contoh bagan peta pikiran mengenai dongeng kelinci dan kura-kura. Jadi, bagaimana cara membuatnya? Anak-anak harus membaca dulu dongengnya, ceritanya itu dari awal sampai akhir dipahami. Lalu anak-anak membuat bagan seperti ini. Ada judul, sifat tokoh, tempat, akhir cerita, awal cerita, tokoh, dan pesan moral. Nanti bisa juga ditambah dengan alur mungkin atau apa, bisa ditambah di sini. Selanjutnya kita berlanjut ke muatan PPKN tentang hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon kayu yang rindang. Pohon yang rindang membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Tadi kan pohon yang rindang itu dapat membuat orang dapat berteduh di bawahnya. Nah, ini berarti Pancasila itu dapat makna dari Pancasila itu rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Pohon beringin memiliki akar gantung yang banyak. Hal ini melambangkan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras etnis, dan budaya. Akar gantung tersebut berasal dari pohon beringin. Hal ini berarti negara Indonesia juga menjadi wadah pemersatu keragaman tersebut. Selanjutnya yaitu masih di muatan PPKN tentang pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada di lingkungan keluarga, saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain.
Yang ketiga, mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Lalu di lingkungan sekolah, mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Yang kedua, menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Yang ketiga, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Lalu yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Yang pertama, peduli terhadap masyarakat sekitar. Yang kedua, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Selanjutnya, masih dalam muatan PPKN, yaitu tentang membedakan sikap baik dan tidak baik. Sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tentang sila ke-1, sikap baiknya itu berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Sikap tidak baiknya tidak berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Untuk sila kedua, sikap baiknya itu mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekolah, dan sikap tidak baiknya itu tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Untuk sila ketiga, sikap baiknya mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Untuk sikap tidak baiknya itu tidak menerima teman yang berbeda suku, ras, atau agama. Selanjutnya itu sila keempat, sikap baiknya itu menerima kritik dan saran dari orang lain. Sikap tidak baiknya itu memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Untuk sila kelima, sikap baiknya itu memberi bantuan dengan ikhlas kepada korban bencana alam. Untuk sikap tidak baiknya itu membantu teman dengan mengharapkan imbalan. Nah, tadi itu perbedaan sikap baik dan tidak baik pada sila 1 hingga sila kelima Pancasila. Selanjutnya, kita ke mapel SBDP tentang apresiasi terhadap gambar objek benda. Contoh apresiasi gambar objek benda, ini di sini ada gambar objek benda ini. Lalu bentuk apresiasinya, contohnya yaitu hasil gambarnya bagus, gambarnya sangat detail dan terlihat hidup, bentuk benda-bendanya sudah sesuai. Nah, ini kan bendanya juga sudah bagus ya anak-anak, gambarnya ini sangat detail setiap bendanya. Lalu juga terlihat hidup untuk benda-bendanya yang telah digambarkan. Nah, itu tadi penjelasan materi hari ini, yaitu tematik tentang bahasa Indonesia, PPKN dan juga SBDP. Semoga penjelasan dari Ustazah Nia dapat membantu anak-anak dalam memahami materi hari ini. Sekian dari Ustazah Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.